teman-teman dari investor, selamat tahun jasa saham jasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa hari ini ini kebetulan belum ganti hari ya, 24 Agustus 2023, hari yang cukup menarik. Marketnya cukup melelahkan, seharian melemah melanjutkan view kemarin. Dan seperti biasa nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi dan bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan-cuan saham, sampai jumpa seharian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada pengumuman dulu. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2023, pendaftaran masih dibuka. Dan ya, teman-teman tinggal simak video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Jadi teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Teman-teman tinggal simak infonya yang sudah saya jelaskan di video. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, bisa menghubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Yang jelas pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu tanggal 27 Agustus dan kita akan efektif berjalan tanggal 1 September 2023. Jadi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan September 2023, bisa buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Simak infonya yang ada di video, lalu untuk pendaftaran tinggal mengisi link yang ada di deskripsi, link Google Form. Kalau udah berhasil submit, tinggal tunggu aja. Oke, kita lanjut, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya cukup sepi, 9T. Dengan pergerakan asing hari ini net sell jumlah 198 miliar. Dominan di pasar dominan di pasar reguler, net sell-nya 330 miliar. Sedangkan pasar nego ada net buy 132 miliar. Market melemah sendiri dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada Bank Mandiri 88,8 miliar. BBNI 33,9 miliar, Adaro 27,4 miliar, Telkom 19 miliar, BRMS 14 miliar, MAPA 13 miliar, Astra 10 miliar, Film 8 miliar, SMGR 8 miliar, Harta 7 miliar, Antam 4 miliar, CTRA 3 miliar, INDF 3 miliar, BRIS 3 miliar, MAPI 2 miliar, BTPS 2 miliar, Gajah Tunggal 2 miliar, INKP 1 miliar, dan Akra 3 juta. Kita langsung masuk ke saham jualan asing. Ada Unit Tractor 211 miliar, BBCA 107 miliar, Goto 59 miliar, NCKL 31 miliar, Bukalapak 15 miliar, Inco 13 miliar, Cuan 10 miliar, ITMG 9 miliar, Medco 9 miliar, Auto 7 miliar, INTP 7 miliar, APMM 6 miliar, Mika 6 miliar, TKIM 6 miliar, NSSS 5 miliar, Alfamart 5 miliar, KLPF 5 miliar, MDKA 4 miliar, MNCN 4 miliar, dan Bumi 4 miliar juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG, melanjutkan view kemarin di mana IHSG melemah melanjutkan candle kemarin ya. Jadi kemarin kita ada view simetrikan triangle sudah berhasil di break, tapi sangat disayangkan kemarin Rabu 23 Agustus marketnya sell on strength kuat banget ya. Ini ya bahasanya kita sudah keluar dari simetrikan triangle, tapi begitu keluar langsung kejedot resist yang sangat kuat. Ini saya juga heran ya, kenapa nggak di break resist ini. Ini memang resist sideways sih, agak berat breakoutnya, yaitu area 6970. Resisten sideways sejak tahun 2022 Desember. Jadi sejak awal tahun, akhir tahun 2022 ya, kita kan sideways doang. Same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Dan sekarang kita sedang berada di area resist, yang mana kalau memang masih mau sideways, bahkan kita bisa turun sampai ke same low, seperti itu. Kalau dilihat dari rejectnya 2 kali, jelas ini resist masih kuat ya. Dan ya, kalau sampai IHSG jebol area support, maka sideways-nya masih menang dan kita akan terkoreksi lebih dahulu, seperti itu. Yang jelas ini untuk candle sudah valid, kemarin menguat, kemarin reject, hari ini sudah lower low, maka ada arah koreksi untuk IHSG terlebih dahulu. Untuk sekarang support masih di area 6850 sampai area 6800. Selama nggak jebol yang situ harusnya oke. Tapi kalau jebol market bakal koreksi lebih dalam. Intinya tinggal perhatikan support aja. Kalau ada rebound harusnya cukup menarik, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing. Saya pengen bahas dari top net sell hari ini, United Tractor.
Oke, kita bahas Unity Tractor di mana hari ini dia turun 4,22%. Candlenya sangat solid, volumenya sangat besar. Terakhir kita bahas Unity Tractor ketika dia di sini ya. Ini area resist 25.400 ya. Dia ada reject, cuman masih melanjutkan kenaikannya. Maka dari itu Unity Tractor langsung masuk ke area pullback, yaitu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 di area 27.600 sampai 29.400. Reject satu kali, reject dua kali, reject tiga kali, dan terlihat sekarang candlenya melemah dengan sangat kuat karena volumenya sudah mengkonfirmasi. Kita perhatikan juga ada triple top ya. Ini mau head and shoulder, mau triple top terserah. Yang jelas dia mulai konsolidasi di ketinggian dan menunjukkan kalau sellernya mulai dominan ya. 1, 2, 3. Dan kalau sampai Unity Tractor dia jebol area 26500, maka muncul trailing stop dan dia akan terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Untuk support terdekat saya rasa masih 25400 sampai 24500. Jadi jangan FOMO juga karena dia masih cukup jauh dari area supportnya. Intinya lebih ke arah yang punya barang. Kalau misalkan teman punya Unity Tractor dengan keadaan floating profit, siap-siap TS kalau misalkan dia jebol area level tertentu seperti itu. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksinya auto jelek, hari ini gede banget distribusinya, top net sell dan lain sebagainya. Dan ya, ikuti price action aja, jangan lupa selalu batasi resiko. Tentu Unity Tractor kita lanjutkan, kita cari yang ada spread. Bukalapak kemarin udah kita bahas ya, nggak pengen saya bahas dulu. Medco, saya pengen bahas Medco deh. Oke, kita bahas Medco di mana hari ini dia turun 1,81%. Candlenya solid dan volumenya tidak terlalu besar. Sama kasusnya sama kayak yang lain ya. Kemarin setelah rebound, menguat, reject hari Rabu dan hari ini terlihat adanya pelemahan. Ini view juga masih belum berbeda jauh ya ketika Medco naik sampai 0,618 dan dia sedang retracement dan terlihat berpotensi membentuk pattern continuation. Dia bisa bikin falling wedge, bisa juga bikin inverted head and shoulder. Yang jelas Medco ini baru bakalan bagus kalau dia sudah breakout 1170 seperti itu. Jadi selama belum jebol 1170 tetap harus TS ketat. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout 1170, maka saya rasa target bakalan jauh karena ada di 1400 dan juga 1700. Itu kalau dia berhasil breakout 1170. Tapi view itu bakal gagal kalau dia jebol area 1000. Jadi intinya tinggal perhatikan area tadi. Untuk supportnya di 1030 sampai 1000, sedangkan resist ada di 1170. Break atas itu bakal cakep, koreksi ke bawah itu bakal kurang oke. Kita lihat transaksinya, tidak terlihat ada akumulasi yang konsisten, pure price action aja, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Medco saya lanjutkan. Kita cari yang ada spread lagi. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing. BRMS kemarin sudah kita bahas ya. Entah kenapa saya pengen update view-nya si Antam. SMGR saya belum pengen bahas. Malah SMGR lagi. Antam aja. Ini sempat konsolidasi, sempat menarik, tapi ditinggal lama nggak jalan. Nah, ini ada pergerakan nih. Oke, kita bahas Antam di mana hari ini dia berhasil naik 2,05%. Candlenya tidak solid tapi volumenya terlihat bagus. Terakhir Antam terlihat breakout dari symmetrical triangle, cuman ya memang waktu itu disayangkan ya, dia belum berhasil breakout high. Jadi sudah keluar dari downtrend line tapi belum ada higher high seperti itu. Dan terlihat koreksi, saya kira dia bakal bikin ascending 1, 2, 3, tapi ternyata enggak. Dia membentuknya same low di 1940. Maka dari itu kalau misalkan mau dipersimpel view-nya, saat ini Antam sedang sideways. Ya, ini pada time frame kecil. Kenapa kok banyak banget saham sideways, Mas? Karena ya memang marketnya juga baru sideways. Ini ya, pada structure kecil di range 2060 sampai 1930 dia sedang sideways. Same high, same low, same high, same low dan seterusnya. Dan intinya ketika sideways ini tinggal perhatikan penentuan arahnya dia.
Kalau breakout ke atas itu bakal cakep, kalau jebol ke bawah itu bakal kurang bagus. Artinya apa? Antam bakal cakep kalau break 2060, sedangkan bakal jelek kalau dia jebol 1930 seperti itu. Yang perlu diperhatikan ketika sideways adalah akumulasinya. Kalau kita lihat hari ini ada akumulasi yang cukup signifikan, tapi kalau kita bandingkan ke belakang pun juga tidak konsisten ya. Jadi lebih ke belum ada conviction kuat. Ya ikuti price action aja. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Antam saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Kalau ada yang menarik, tema kemarin udah kita bahas ya. Indi juga, PKS itu masih oke. MTech apa nih, kita bahas satu lah ya, kita bahas MTech untuk yang merah-merah hari ini. Lama nggak kita bahas karena MTech lama nggak ada pergerakan ya. Kemarin sempat sangat menarik sebenarnya, serius MTech ini. Cuman dia memang market berkata lain dan market selalu benar, dan sekarang dia terkoreksi sampai 590. Oke, kita bahas MTech di mana hari ini dia turun 3,28%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat besar. Terakhir dia bottom di 565, breakout falling wedge dan menguat sampai 800. Sangat disayangkan rejectnya di sini kuat banget. Dan satu hal ya, kalau kita perhatikan dia belum breakout structure, karena breakout structure-nya di sini itu 850. Kalau kemarin dia break 850, retracement-nya harusnya valid. Itu ya 0,618 baru higher high. Cuman karena dia belum breakout structure ya, ini belum ada jaminan untuk dia membentuk higher low seperti itu. Dan dia koreksi sampai di 600, sempat konsolidasi beberapa waktu tapi sellernya lebih kuat. Breakdown area support dan sekarang sudah berada di area same low lagi. Intinya untuk sekarang tinggal perhatikan aja 580 sampai 565 di area same low dari MTech. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau jebol area tersebut maka MTech masih lower low dan dia masih bakal melanjutkan downtrendnya seperti itu. Tuh tinggal perhatikan area tadi. Kita lihat dalamnya, price action jelek, akumulasi pun juga auto jelek sampai hari ini, nggak ada masalah sama sekali, tinggal ikuti price actionnya aja. Untuk MTech kita masuk ke yang hijau-hijau. Kalau misalkan ada yang menarik ya, kita bahas satu deh, kita bahas BRPT aja. Ini baru rame juga. Kita bahas BRPT di mana hari ini dia berhasil naik 11%. Candlenya sangat solid dan volumenya sangat besar. Gila ini BRPT cakep banget ini. Volumenya nggak main-main ini. Ini indikasi dari pergerakan bullish ya. Nih, dari 1 mingguan ke belakang lah. Di sini dia mulai meledak. Retracement-nya kecil-kecil, terus higher high, meledak, volume gede lagi. Dan satu hal yang jauh lebih menarik adalah BRPT berhasil keluar dari downtrend line besarnya sejak tahun 2019. Dia punya downtrend, reject, dan terlihat saat ini dia berhasil breakout seperti itu. Breakout downtrend line dan juga sudah breakout high ya, karena di sini high-nya ada di 995, sedangkan sekarang sudah closing di area 1000. Untuk sekarang ini saya rasa BRPT targetnya ke sini 1135 sampai 1230. Cuman ingat ya, jangan FOMO ya. Kalau misalkan kejar-kejar di atas harus siap dibanting juga. Kalau mau aman perhatikan konsolidasinya dulu, siapa tahu dia konsolidasi bikin penan atau flag itu baru menarik buat pijakan entry. Tapi kalau kejar-kejaran candle kayak gini itu bakalan sangat riskan. Yang jelas karena dia berhasil high high, maka target saat ini ada 1235 sampai 1230. Satu yang perlu diperhatikan, resistennya banyak. Jadi ya perlu atur-atur juga. Kita lihat untuk area support masih cukup jauh. Saya rasa masih 935 sampai 870. Makanya saya wanti ya, hati-hati jangan FOMO karena dia posisi di ketinggian. Walaupun ada target upside yang masih bagus, cuman entry pointnya sudah tidak terlalu oke. Kita lihat price actionnya, auto bagus juga ya, CCNI ADX ini di BRPT. Dan ya, ikuti price actionnya aja dan coba selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang isi saya, jangan lupa support terus. Jangan lupa subscribe dengan channel like, comment, subscribe karena support kalian gratis sampai sangat berarti buat kalian kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.